Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim. Kita sudah sampai hadis 279, bab 83, bab tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Bab tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat, yaitu baik di awal Fatihah maupun di akhir Fatihah sebelum surat yang lain. 279 wa an Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi tidak terdengar membaca bismillah. Ini bukan berarti benar-benar tidak membaca ya, tapi mensirkan sebagaimana dalam riwayat yang lain dengan kalimat yang jelas yusirrun. Mereka mensirkan alias membaca. Adapun bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca dengan sir, ini satu isyarat bahwa dia bukan termasuk dari Al-Fatihah. Fadal, fadal, fadal. Nah. Dan sudah kita bahas bahwa bismillahirrahmanirrahim menurut madhab Syafi'i dia Fatihah, sementara menurut jumhur dia bukan dari Al-Fatihah. 84 babun fi bismillahirrahmanirrahim. 280 wa an Anas radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina il aghfa ighfa'atan ay na'asa. Beliau ngantuk. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Nah, jadi adabnya kalau melihat orang senyum ditanya ya. Demikian juga dalam riwayat yang lain adhakallahu sinnak. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuat senyum gigi Anda. Maksudnya mudah-mudahan senantiasa gembira. Qala nazalat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surat yang turun tersebut. Kalau Al-Kautsar ya berarti bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalamnya. Meskipun memang ini juga masalah khilafiyah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Thumma qala atadruna mal kautsar faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal. Alaihi khairun katsir. Jadi jelas bahwasanya Al-Kautsar yang dimaksud dalam surat ini adalah Sungai Kautsar. Maka Imam Nawawi katakan Al-Kautsar di sini jelas Sungai Kautsar karena sudah ditafsiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Kautsar dalam pembahasan lain bisa bermakna kebaikan yang banyak. Karena memang Kautsar dari kata-kata katsir. Nah, Sungai Kautsar disebut Kautsar kenapa? Alaihi khairun katsir, karena banyak kebaikannya. Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Aniyatuhu adadun nujum fayukhtalaju, lalu dicabut al-abdu minhum. Maksudnya dilarang untuk masuk telaga tadi. Fa aqulu rabbi innahum min ummati fayaqul ma tadri ma ahdatsu ba'dak. Jadi perkara bid'ah menyebabkan apa? Tidak boleh masuk ke telaga tadi. Nah, telaga Kautsar itu, haud itu sumbernya dari Nahrul Kautsar, Sungai Kautsar yang ada di dalam jannah. Sehingga perselisihan tentang di mana letak Al-Kautsar, apakah di dalam surga atau di luarnya. Nah, itu kesimpulannya adalah sumbernya yaitu sungainya di dalam jannah. Tetapi cabangnya yaitu telaganya di luar jannah. 85. Babu wujubil qiraati bi ummil Qur'ani fi shalah. Wajibnya membaca Ummul Qur'an, induknya Qur'an di dalam salat. Maksudnya Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut induk karena semua makna Quran itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga buku itu paling bagusnya ya daftar isinya atau kesimpulan kandungannya itu dijelaskan di muka.
supaya orang paham isinya buku ini adalah seperti ini. 281 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun qalahu thalathan. Khidaj itu adalah ghairu tamamin, tidak sempurna. Maksudnya tidak sah. Nah, ini dalil bagi jumhur bahwa salat apapun wajib membaca Fatihah. Menyelisih mereka, Imam Tabari berpendapat bahwa salat jenazah boleh tidak pakai Fatihah. Tapi pendapat ini bertentangan dengan hadis ini, karena salatan ini umum dan salat jenazah termasuk salat. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam qala iqra' biha fi nafsik. Bacalah dalam dirimu, artinya jangan dikeraskan. Nah, ini fikihnya Abu Hurairah bahwa makmum di dalam salat jamaah tetap membaca Al-Fatihah. Meskipun ini memang khilafiyah. Tapi yang dipilih oleh guru-guru kita memang fikihnya Abu Hurairah, demikian juga fikihnya Imam Bukhari, bahwasanya makmum tetap membaca Al-Fatihah meskipun bacaannya jahriyah atau salatnya keras. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla. Allah berkata, ini hadis qudsi atau rabbani atau ilahi atau marwi. Disebut marwi karena rawahun nabiyyu min rabbih azza wa jalla. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. As-shalah maksudnya Al-Fatihah. Jadi nama lain dari Al-Fatihah adalah as-shalah. Kenapa disebut as-shalah? Karena salat tidak sah kecuali dengan Fatihah. Wa li 'abdi ma sa'ala, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Nah, ini dalil bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari Al-Fatihah, meskipun dia termasuk dari Al-Quran. Wa idza qala ar-Rahmanir Rahim qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Athna, pujian itu adalah alhamdul mukarrar, pujian yang diulang-ulang. Fa idza qala Malik yaumiddin atau Malik yaumiddin, dua qiraah, qala Allah majjadani 'abdi wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi, memuliakan atau menyerahkan. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara saya dengan hamba saya, ya. Artinya iyyaka na'bud, ini bagiannya Allah. Wa iyyaka nasta'in, ini bagiannya hamba. Jadi Allah mendapatkan peribadatan dari hamba, sementara hamba mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini separuh-separuh. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Nah, maka siapa yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, maka cara membacanya diputus di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena ini sudah satu ayat. Adapun yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka cara membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, lanjut. Karena sunnahnya membaca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan, seayat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Aiman Rushdi Suwaid, ahli qiraah dari Suriah itu, yang mentanbih masalah ini. Karena banyak orang yang meyakini Fatihah dimulai bismillah, tapi ketika baca Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim dia berhenti. Berarti berhenti belum satu ayat, meskipun ya sah tetapi tidak sesuai sunnah. Babul qiraah bima tayassara, bab membaca dengan apa yang mudah. 282 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa'a fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil istinbat oleh para ulama, kalau masuk masjid itu dimulai tahiyatul masjid daripada tahiyatul muslim, yaitu dengan mengucapkan salam. Salam itu kan penghormatan kepada orang muslim, ya. Sementara tahiyatul masjid penghormatan kepada masjid. Nah, dahulukan mana? Dahulukan tahiyatul masjidnya, karena di sini fasalla, baru kemudian thumma jaa'a fasallama. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Faraja'a ar-rajulu fasalla kama kana shalla. Thumma jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaikas salam. Jadi jawabannya boleh wa 'alaikum, boleh wa 'alaika.
Kalau untuk perempuan berarti boleh juga wa'alaikunna. Maka ucapan sebagian orang assalamualaikum warahmatullahi taala itu enggak ada masalah. Sebagaimana di sini boleh diubah wa'alaika, wa'alaikum, wa'alaiki. Kemudian wawunya di sini hanya mustahab, tidak harus pakai wawu. Sehingga boleh dijawab dengan alaikas salam. Sebagaimana dalam Al-Quran, qalu salama, qala salamun. Nah, berarti tidak pakai wawu. Maka wawunya mustahab. Thumma qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Meskipun diperselisihkan ulama ya, ada yang mewajibkan juga pakai wawu. Hatta fa'ala dhalika thalatha marratin faqala ar-rajulu walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayra hadha 'allimni. Qala idza qumta ila as-salati fakabbir. Nah, ini semua yang disebutkan di sini adalah rukun-rukun atau wajib-wajibnya salat. Karena ini sedang mengajari orang yang tidak bisa salat. Sehingga yang diajarkan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah tidak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tujuannya supaya salatnya sah. Nah, maka takbiratul ihram ini adalah rukun salat. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, ma tayassara ini menurut jumhur ditafsiri dengan hadis sebelumnya tadi sehingga harus Al-Fatihah. Menyelisih mereka Abu Hanifah mengatakan bahwa ma tayassara ini bebas. Boleh surat yang terpendek yaitu Al-Ikhlas atau Al-Kautsar. Al-Kautsar sama Al-Asr ya, yang tiga ayat. Al-Ikhlas itu 4 ayat. Tsummarka' hatta tatma'inna jalisan. Nah, tuma'ninah berarti juga wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyelisih mereka Abu Hanifah lagi berpendapat bahwa tuma'ninah tidak wajib. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Nah, untuk i'tidal diperselisihkan apakah wajib tuma'ninah atau tidak. Pendapat yang kuat adalah i'tidal pun juga wajib tuma'ninah. Yang mengatakan bahwa untuk i'tidal tidak wajib tuma'ninah berdasarkan riwayat ini. Hatta ta'tadila qa'iman tidak disebutkan mutmainnahnya. Ya, hanya disebutkan ta'tadila saja. Tidak disebutkan apa? Tatma'innah. Nah, tapi dalam riwayat yang lain ada kata-kata tatma'inna. Berarti sama saja. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Ini hadis disebut sebagai apa? Hadithul musi'i salatahu. Orang yang jelek terhadap salatnya sendiri. Yaitu salatnya tidak tumakninah. 87 babul qira'ah khalfal imam, bab membaca Al-Qur'an di belakang imam. 283 wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul dhuhri awil asri faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbihi isma rabbikal a'la. Jadi suaranya keras ya, sehingga apa? Nabi mendengar. Ini bacaannya adalah surat Al-A'la. Faqala rajulun ana wa lam urid biha illa al-khaira. Qala qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha. Khalaja itu naza'a, ya. Mencabut atau apa? Menarik. Artinya mengganggu bacaannya. Karena kalau satu orang membaca, satu orang yang lainnya juga membaca dengan keras, maka itu akan mengganggu. Jadi yang diingkari Nabi di sini bukan membacanya. Tetapi yang diingkari adalah kerasnya tadi. Karena keras itu menyebabkan gangguan terhadap orang lain yang mendengarnya. Sehingga sholat duhur maupun sholat asar, makmum tetap membaca. Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti melihat saya salat. Nah, Nabi baca berarti makmumnya juga membaca. Meskipun jujur memang ada yang berpendapat bahwa jadi makmum menang tok. Nah, itu tidak masuk akal karena bacaan imam tidak terdengar. Masa kita diam terus ngapain dalam salat? Bukannya salat itu tujuannya untuk zikir kepada Allah. Nah, kalau salatnya sirriyah seperti zuhur dan asar dan disuruh diam, sama sekali tidak masuk di akal. Dibahas juga oleh para ulama bagaimana kalau imam itu jauh sehingga makmum ini tidak mendengar suaranya. Karena biasanya pakai mic, nah kemudian gelangan nih. Nah, maka pendapat yang paling sahih adalah hukumnya seperti salat sir sehingga makmum membaca sendiri. Jadi imamnya membaca surat apa kita nggak ngerti kan? Nah, kita membaca surat sendiri. Tapi kalau mendengar suara imam, maka disuruh kita diam sebagaimana kalam Allah dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." 88 bab tahmid wa ta'min. Wa ta'min, ucapan tahmid dan
amin. Ada tahmid di situ ada. Ya. Tahmid itu maksudnya sami Allahu liman hamidah. Ya. Kalau ta'min waladhdallin amin. 284 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Jadi imam sama makmum sama-sama membaca apa? Amin. Meskipun jujur ada perselisihan di antara para ulama ya, tapi sesuai hadis ini imam dan makmum sama-sama mengucapkan amin. Adapun sami Allahu liman hamidah diperselisihkan juga oleh para ulama. Apakah yang membaca hanya imam atau makmum juga? Yang berpendapat bahwa makmum juga membaca karena hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang berpendapat tidak membaca sami Allahu liman hamidah bagi makmum karena hadis yang menyuruh kita kalau imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita disuruh membaca Rabbana walakal hamdu. Otomatis kita tidak punya kesempatan membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, maka ini karena perselisihannya sama ya, apakah imam dan makmum sama-sama membaca amin dan sama-sama membaca tahmid, nah, maka babnya ini digabungkan antara tahmid dengan ta'min. Kalau mazhab Syafi'i pakai tahmid meskipun makmum. Jadi makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah. Bab 89 babul qiraah fi salati subuh. Bab bacaan di dalam salat subuh. 285 wa an Simak bin Harbin qala sa'altu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yukhaffifus salah. Nabi meringankan salat. Wala yusalli salata haula. Tidak salat seperti salatnya mereka, yaitu yang panjang-panjang itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa setelah Nabi wafat ternyata orang-orang salatnya apa? Panjang-panjang itu. Nah, maka dikomentar oleh Jabir kalau Nabi tidak begitu, Nabi itu ringan. Tapi ringkasnya, boleh salat panjang, demikian juga pendek, tergantung kondisi makmum. Ya. Maka riwayat tentang Sayyidina Umar suka membaca rakaat pertama surat Yusuf sampai khatam, rakaat kedua surat Al-Kahfi sampai khatam, itu karena melihat kondisi makmumnya. Untuk sekarang yang enggak tepat. Qala wa anbani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha. Surat Qaf ini isinya 45 ayat. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan Nabi membaca surat dalam salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Jadi kalau di rakaat pertama sudah Qaf 45 ayat, nah tinggal sisanya berapa? 15 ya. Nah, tinggal tambah 15 ayat. Atau kalau ya mau 100 ayat berarti 45. Nah, sudah hampir 100 ayat. Ini Qaf ini kan 3 halaman kalau dalam mushaf, yang mushaf Arab, cetakan Arab Saudi itu. Nah, maka bisa kita gambarkan bagaimana ringannya Nabi dalam sholat subuh, yaitu ringannya apa? 3 halaman. Nah, maka ringannya, istilah ringan untuk Nabi dengan ringan zaman sekarang sangat jauh berbeda. Kalau sekarang kita baca Qaf 3 halaman dalam satu rakaat itu dianggap sangat berat itu. Meskipun di sini disebut oleh Jabir apa? Yukhaffif, ringan. Itu kalau dibandingkan yang lain-lain yang tadi Al-Kahfi sama Yusuf tadi. 90 babun fil qiraah fi dhuhri wal asr. Bacaan dalam salat zuhur dan asar. 286 wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atayn ulayayn bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Nabi memperdengarkan ayat kadang-kadang dalam sholat duhur dan sholat asar. Nah, ini satu sunnah yang sudah mahjurah. Jadi memang duhur asar itu sirriyah, bacaannya tidak jelas, tetapi disunnahkan untuk kadang-kadang memperdengarkan. Tujuannya apa ya? Supaya orang tahu bahwa oh ini yang dibaca oleh Nabi surat ini, surat ini. Wa yaqra'u fi raq'atainil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Nah, maka 2 rakaat terakhir dalam salat yang 4 itu hanya surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau ditambah dengan surat yang lain?
Boleh berdasarkan hadis berikutnya 287 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Salat duhur rakaat pertama dua rakaat pertama sekitar 30 ayat. Dalam hadis yang lain disebutkan qadra alif lam mim as-sajdah. Sekitar surat as-sajdah. Nah, sajdah itu memang 30 ayat nih. Wa fil ukhrayani qadra 15 ayatan. Dua rakaat terakhir 15 ayat. Au qala nisfa dzalika wa fil asri fi rak'atain al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra qira'ati 15 ayatan. Wa fil ukhrayani qadra nisfi dzalika. Untuk dua rakaat salat asar sekitar membaca separuhnya berarti 7 ayat. Nah, ini dalil bahwasanya dua rakaat terakhir itu boleh dengan ditambahi surat yang lain setelah Al-Fatihah. Karena di sini diperkirakan untuk zuhurnya itu 15 ayat, sementara untuk asarnya 7 ayat atau 8 ayat ya separuhnya. Maka ini mirip dengan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu setelah Al-Fatihah mau ditambah satu surat lagi boleh, sebagaimana hadisnya sahih dalam riwayat Musnad Syafi'i. Demikian juga dalam riwayat yang lain ya. Tapi boleh juga tanpa surat yang lain. Tapi ini satu sunnah yang mahjurah. Salat jenazah kemudian membaca apa? Surat yang lain setelah Al-Fatihah. Sehingga perlu kita hidupkan meskipun hanya boleh saja. 91 babul qiraah fi salatil maghrib, bab bacaan dalam salat maghrib. 288 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala inna Ummul Fadli bintal Harithi sami'athu, mendengar Ibnu Abbas. Ummul Fadl ini ibunya Ibnu Abbas. Wa huwa yaqra'u, karena Fadl itu kan ya, kakaknya Ibnu Abbas ya. Maka disebut sebagai Ummul Fadl. Ibnu Abbas adiknya. Wa huwa yaqra'u wal mursalati 'urfa faqalat ya bunayya laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Ini dalil bahwasanya dalam salat maghrib boleh membaca surat-surat yang tiwalul mufassal. Surat-surat yang panjang dari surat-surat mufassal. Surat mufassal itu dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. Dibagi tiga, ada yang tiwal, yang panjang, dari Al-Hujurat sampai dengan Al-Mursalat. Ada yang ausat, yaitu sedang-sedang, dari An-Naba sampai dengan Al-Lail. Ada yang qisar, dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Nah, maka hadis ini menolak pendapat Imam Malik yang memakruhkan membaca surat-surat yang panjang seperti Mursalah dan At-Tur di dalam salat maghrib. Padahal sahih hadisnya Nabi membaca Al-Mursalat dalam maghrib, dan sahih hadisnya Nabi membaca At-Tur di dalam salat maghrib. Mursalat 2 halaman. Adapun hadis riwayat Nasa'i bahwasanya Nabi kalau salat maghrib membacanya Qisarul Mufassal, kemudian kalau Isya membaca Ausatul Mufassal, kemudian kalau subuh membaca Tiwalul Mufassal, itu maksudnya kebiasaan saja, bukan selalu betul-betul, bukan begitu ya. Jadi lebih seringnya begitu, tapi tidak selalu. Buktinya di sini Nabi membaca dalam salat maghrib Al-Mursalat, dalam hadis yang lain At-Tur, dalam hadis yang lain bahkan apa? Surat Al-A'raf dibagi dua. Al-A'raf dibagi dua kalau zaman sekarang dalam salat maghrib kok cara kajar jamaahnya ini. Dan mungkin sampai Isya baru selesai ya. Panjang banget itu apa? Al-A'raf. Karena perasaan saya kalau lagi tilawah Quran itu, Al-A'raf itu telah terasa paling randang dan rampung. Insyaallah. Sampai disebut oleh Nabi tulat tulayain. Dua yang terpanjang dari dua yang terpanjang. 92 babul qiraah fil isya'il akhirah, bab bacaan dalam salat isya yang terakhir. Ini disebut terakhir karena ada istilah al-isya'ul ula, isya yang pertama yaitu untuk salat maghrib. 289 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti fa ya'ummu qaumahu, mengimami kaumnya. Ini dalil bolehnya orang mengimami padahal niatnya adalah salat sunnah, sementara makmumnya niatnya salat fardu. Berarti boleh juga sebaliknya ya. Imamnya salat fardu, makmumnya salat sunnah. Maka perbedaan niat itu tidak masalah. Tidak bertentangan dengan sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaih. Jangan menyelisih imam, itu tidak terkena dalam bab niat.
Lah yang terkena dalam bab apa? Dalam bab gerakan dohir. Imamnya ruku ya tidak boleh kita sujud dan sebagainya. Nah, saya baru tahu ternyata kayaknya MTA itu berpendapat niat harus sama. Karena dulu ketika saya sholat di Kebonan, sholat Isya, kemudian setelah sholat Isya saya ceramah, saya katakan, ini tadi saya sholat sunnah Pak, karena saya sudah jamak dengan Isya di rumah, di Masjid Atin maksud saya. Nah kemudian besoknya lagi pas hujan, saya datang lagi ke Kebonan, itu sebelum qomat itu ada yang tanya, Pak ini sholatnya sholat sunnah atau sholat wajib? Nah saya bingung, itu ya mas pertanyaan. Ya sholat Isya ya sholat wajib tuh Pak. Enggak, yang kemarin itu kan panjenengan sholat sunnah. Nah saya khawatir sekarang ini panjenengan sholat sunnah lagi. Nah saya baru tahu, karena ini yang tanya ini kan orang MTA dia. Nah tampaknya di MTA tidak boleh imamnya niatnya berbeda dengan makmumnya tidak sah. Nah padahal sudah saya sampaikan dalilnya ya, namanya pendapat begitu ya, kalau sudah kekeh susah menerima pendapat yang lain. Baik, kembali ke sini, Tsumayati fa ya ummu qaumahu. Kaumnya di sini adalah Banu Salimah. Fasalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya, thumma ata qaumahu Bani Salimah fa'ammahum. Faftataha bi suratil Baqarah fanharafa rajulun fasallama. Maka menyingkir seseorang kemudian salam. Jadi dia mufaraqah. Nah, maka caranya mufaraqah itu gimana? Salam. Karena kita akan apa? Melepaskan diri dari salat yang kita sedang bersama imam tadi. Salam. Thumma shalla wahdahu wansaraf. فقالوا له نافقت يا فلان قال لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح. Nadih itu onta yang digunakan untuk menyirami pohon-pohon kurma. Ya, nadhoha itu kan menyiram. Na'malu bin nahar. Jadi maksudnya kami itu siang lelah bekerja menyirami kurma-kurma. Nah, sementara siang hari sudah lelah, malam hari maksudnya kan tinggal istirahat. Malah diimami Al-Baqarah. Ini menyiksa kami. Wa inna Mu'adzan shalla ma'akal isya, thumma ata faftataha bi suratil Baqarah. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adzin faqala ya Mu'adz, afattanun anta? Dalam riwayat yang lain qalahu thalathan, ya, diulang 3 kali oleh Nabi menunjukkan dahsyatnya marah beliau. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan beliau tidak pernah marah semarah hal tersebut. Iqra' wasyamsi waduhaha wadduha wallaili idza yaghsha wasabbih isma rabbikal a'la. Faqala Amrun nahwa hadza. Nah, ini dalil bahwa salat Isya itu bacaannya selain surat-surat Awsatul Mufassal dari An-Naba sampai dengan Al-Lail, demikian juga Qisarul Mufassal, karena di sini disebutkan wadduha. Ya. Ada wadduha di situ ada. Wasyamsi waduhaha, setelah itu apa? Wadduha, ya kan? Ya. Kemudian wal-laili dan al-a'la. Nah, Asy-Syamsi, al-lail, al-a'la ini semuanya Awsatul Mufassal. Khusus ad-duha ini Qisarul Mufassal. Saya temukan 2 Qisarul Mufassal dibaca Nabi dalam salat Isya. Yang pertama ini surat ad-duha. Bukan dibaca Nabi ya kalau di sini, ini usulan Nabi. Kemudian yang dibaca Nabi itu surat At-Tin, waktu itu safar beliau. Nah, kalau itu safar membaca surat At-Tin ya wajar, karena apa? Kondisi safar mengharuskan orang untuk meringankan sholatnya supaya tidak memberatkan para jamaahnya. Salatnya diulang dari awal, Ustaz. Saatnya ini kan sudah salam. Sudah salam berarti sudah apa? Buyar. Maka termasuk misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada maling. Nah, kita mau ngejar maling tadi, ya membuyarkan salam, membuyarkan sholatnya gimana? Salam. Kejar malingnya, nah udah nanti diulang dari awal. Kecuali kalau bisa menangkap maling tanpa membelakangi kiblat. Nah, bisa nggak? Memang malingnya di depan, gitu kan tinggal maju saja. Kalau malingnya keluar kita lari ya tidak mungkin, itu apa? Salatnya sudah batal. Karena salah satu pembatal salat itu kalau tubuh kita sudah tidak menghadap ke arah kiblat lagi. Seluruh tubuh ya. Tapi kalau hanya wajahnya yang tidak menghadap kiblat itu masih sah. Kalau seluruh tubuhnya sampai berpaling dari kiblat itu salah satu dari mubtilat, pembatal-pembatal salat. Yang ini banyak orang tidak paham. Karena setelah pernah salat di Pelumpang itu ada anak kecil mau ngambil HP yang lagi ditancap itu. Nah, terus ada yang
maju mengambil anak tadi. Setelah itu balikkan badan ini menghadap ke arah timur. Nah itu batal udah salatnya. Kalau dia mau menyelamatkan anak tadi supaya nggak kesetrum ya berarti caranya maju kemudian mundur lagi. Mundur tanpa membalikkan badan. Ini malah membalikkan badan, batal salatnya. Ya, mungkin nggak paham mubtilat salat apa saja karena nggak belajar fikih. Itu salah satunya pentingnya belajar fikih begitu. Kalau dalam hadis nggak pernah dirinci, mubtilatus shalah khomsah atau arba nggak ada rincian. Kalau dalam fikih kan penak. Ulama sudah mempelajari hadisnya, tinggal mereka simpulkan. Nah, kita tinggal hasilnya saja. Kayak adonan roti ya, sudah disiapkan sebagai roti tinggal makan. Kalau masih adonan susah kita. Karena belum tentu kita tahu dari adonan itu untuk bisa enak dimakan diapakan. Ya yang bisa masak paham, yang tidak bisa masak ya dimakan mentah-mentah jadi sakit perut. Itu gambaran saja bahwa dalil-dalil hadis ini tidak semua kita bisa memahaminya. Perlu pemahaman para ulama rahimahumullah taala, dengan kata lain perlu kitab-kitab fikih untuk kita pelajari. Tidak hanya melulu Quran sama hadis ya. Karena apa? Fikih itu sebenarnya kesimpulan dari Quran dan hadis. Jadi jangan dianggap fikih itu keluar dari Quran dan hadis, enggak. Itu adalah kesimpulan dari Quran dan hadis.